Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan memaparkan materi tentang hubungan turunan fungsi trigonometri dengan nilai maksimum dan nilai minimum. Jadi setelah mempelajari turunan fungsi trigonometri, ini ada kaitannya dengan untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri tersebut. Jadi sebelum kita masuk kaitan hubungannya, kita perlu tahu kapan suatu fungsi dikatakan memiliki nilai maksimum dan kapan fungsi tersebut memiliki nilai minimum. Kapan nilainya maksimum dan kapan nilainya minimum. Jadi kalau kita misalkan ada D merupakan daerah asal fungsi yang memuat titik C. Titik C itu sebarang diperoleh bahwa nah ini ada kemungkinan. Yang pertama, FC itu adalah nilai maksimum. Nah, pada domain ini jika FC lebih besar atau sama dengan dari Fx untuk semua X di D. Jadi bahasa matematikanya seperti ini. Bahasa Indonesianya itu nilai maksimum, nilai yang paling tinggi yang bisa diperoleh oleh fungsi tersebut. Nilai paling tingginya. Nah, ini bahasa matematikanya. FC kalau ada titik C, FC itu adalah maksimum jika FC itu paling besar dari semua Fx atau sama dengan, ya, dia yang paling besar atau sama dengan Fx untuk semua X di D, untuk semua titik di domain tersebut. Kebalikannya, nah, karena ini nilai maksimum, maka yang kedua yang diperoleh Fc adalah nilai minimum fungsi pada D jika Fc lebih kecil sama dengan Fx untuk semua X di domain. Nilai paling kecil dari semua Fx untuk semua X di D. Nah, yang ketiga diperoleh dari sini adalah Fc adalah nilai ekstrim. Nilai ekstrim, ya. Bukan es krim. Maaf. Fc adalah nilai ekstrim fungsi pada daerah D.
jika FC adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Nah, ini yang perlu kita tahu informasinya dulu. Jadi, jika ada domain yang memuat titik C misalnya, FC itu adalah maksimum jika FC lebih besar untuk semua fx, besar atau sama dengan untuk semua fx. Dan dikatakan minimum jika FC lebih kecil atau sama dengan dari fx untuk semua x di domain tersebut. Dan FC itu adalah nilai ekstrim. Nilai ekstrim pada fungsi dengan domain D jika FC adalah nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi, nama lain dari nilai maksimum dan nilai minimum adalah nilai ekstrim. Oke ya. Jadi bagaimana hubungannya nilai maksimum dengan nilai minimum dan turunan fungsi? Kita hapus saja ini dulu. Kemudian kita pindah ke sini. Saya mengilustrasikannya dengan menggunakan grafik. Jadi kita punya sumbu X dan sumbu Y seperti ini. Ini sumbu X-nya dan ini sumbu Y-nya. Oke. Dengan skala untuk sumbu X itu adalah pi per 2 sampai 2 V. Nilai Y-nya sini ya. Ketika saya punya fungsi fx sama dengan sin X. Jadi gambarnya seperti ini. Kita buat kertas berpetanya. Jika saya punya fungsi seperti ini, nah, yang warna ini fx sama dengan sin X. Dari grafik kan enak saja langsung kelihatan berapa nilai paling tinggi dari fx ini. Nah, jadi kalau saya punya titik seperti ini, jadi titik ini saya gerakkan mulai dari 0,0. Ya, perhatikan yang ini y-nya ya. Ini kan x, y. Nilai paling tingginya itu adalah 1 dan ketika sudah mencapai 1 itu kembali turun nilainya. Jadi dan nilai paling rendahnya adalah ya min 1. Ini y-nya min 1. Ya, seperti ini. Jadi ketika saya punya fungsi fx sama dengan sin x, jadi semua titik-titik yang ada di kurva ini paling tinggi mencapai titik 1. Ya, y-nya sama dengan 1. Berarti kalau digambar langsung ketahuan yang mana kan nilai maksimum dan yang mana nilai minimum. Nah, nilai maksimumnya 1 dan nilai minimumnya min 1 di sini tadi. Kita taruh 2 titik. Ini min 1 lurusnya ya.
Nah, apa kaitannya dengan turunan? Kalau di grafik kan tidak mungkin ketika mengerjakan soal karena ini masih soal fungsi yang standar dari sin, jadi mudah saja nilai maksimumnya satu, nilai minimumnya satu. Nah, ketika saya punya yang ini, nah, turunan dari sin adalah cos. Ini f aksen. Ya. Dan saya punya titik, ini titik D. Nah, saya pasang di sini. Ini y-nya adalah 0. Ini y-nya 0. Yang kelihatan ini. Nah, perhatikan titik-titik ini yang saya letakkan. Dan tadi akan minimum, ini yang warna hijau ini adalah fungsi asli. Dan yang warna orange ini adalah fungsi turunannya. Ya, saya langsung pasang titiknya saja. Nah, perhatikan titik A itu adalah titik ketika fungsi maksimum. Ini tadi nilainya 1. Dan fungsi turunannya y-nya adalah lurus dengan 0. Jadi ini nilainya adalah 0. Begitupun ketika dia minimum, nilai fungsi aslinya min 1 dan turunannya kembali ke 0. Ya, nilainya turunan adalah 0. Jadi saya ulangi kembali, fungsinya bernilai maksimum untuk x yang sama ya. Kita pasang dulu sini. Nah, poin ini titiknya 0 ya. Sama 1,57. Poin 1,57. Kita pasang dulu semua supaya kelihatan berapa. Oke. Ya. Nah, perhatikan nilai ini kan titik koordinat titiknya 1,57,1, artinya x-nya 1,57 dan y-nya 1. Ini y-nya adalah maksimum dan x-nya 1,57 sama dengan nilai x ini, y-nya 0. Jadi ketika x-nya sama, turunannya bernilai 0, fungsinya bernilai maksimum. Nah, sama dengan ini. Ketika x-nya sama ya, 4,71, 4,71, fungsinya bernilai minimum, ini dapat min 1, turunannya y-nya 0. Ini untuk fungsi sin. Jadi ketika turunannya 0,
ini entah ini atau di sini turunannya bernilai 0, maka fungsinya mencapai maksimum atau mencapai minimum. Nah, ini yang mau diperlihatkan di video ini. Ketika saya punya fungsi lain, misalnya fungsi cos. Jadi kita hapus dulu ini fungsinya supaya jelas ya perbedaannya nanti. Ketika saya punya fungsi cos seperti ini ya gambarnya, dan kembali akan berulang ketika periode setelah 2pi. Itu kembali lagi sama ini. Itu sudah dipelajari di kelas 10. Matematika wajib kelas 10 itu sudah menggambar grafik fungsi trigonometri. Nah, untuk fungsi cosnya seperti ini. Ketika saya punya titik, misalnya di sini, nah, fungsi cos ini perhatikan dia, nah, saya munculkan dulu koordinatnya ya, supaya kelihatan. Nah, dia titiknya 0,1. Ketika kita gerakkan, ini fungsinya 0,1 turun 0,72 ya, atau biarkan bergerak sendiri. Perhatikan ini angkanya 0,700 min 0, ya yang paling rendah min 1 tadi. Ini akan kembali seperti ini, berulang. Jadi itu akan berulang seperti itu mulai dari tadi 1 yang diperhatikan y-nya ya. Ya, y-nya. Dan paling rendah adalah min 1. Dan kembali dia mencapai nilai maksimum 1 di sini. Nah, jadi kita sudah tahu nilai maksimumnya 1 untuk fungsi cos ini. Dan minimumnya min 1 untuk fungsi yang seperti ini. Kaitannya dengan turunannya, kita untuk turunan dari fx, gx ini ya. Jadi kita munculkan fungsinya. Nah, supaya kelihatan bahwa ini adalah fungsi. Nah, ini yang warna ungu. Gx sama dengan cos x. Ketika saya mencari turunannya, ini G aksen, kita munculkan apa turunan dari G, min sin X. Ini sudah didapat di video sebelumnya mencari turunan. Ya, ketika saya letakkan sebarang titik di sini, tadi cosnya maksimum 1, minimumnya min 1. Ini ya. Tidak apa-apa, kita munculkan lagi. Nih. Oke. Kemudian kita munculkan juga sini titik. Oke.
Oke. Titik K-nya ini maksimumnya 1, titik H-nya juga maksimum 1, J-nya minimumnya min 1. Perhatikan untuk turunannya. Nah, ini nilainya 0,0, berarti Y-nya 0. Ketika nilai Y-nya untuk turunan 0, ya aksen maksudnya ya, sorry. Dia mencapai maksimum fungsinya. Ketika turunannya 0, fungsinya maksimum. Ketika turunannya 0 lagi, sini turunannya 0 di titik L ini titik L, turunannya 0, itu fungsinya juga minimum. Begitupun di sini. Nah, ketika turunannya di sini 0, maka fungsinya mencapai maksimum. Jadi hubungannya turunan dengan fungsi, turunan sama dengan 0, maka fungsinya maksimum atau minimum. Jadi ini yang intinya. Jadi jika saya punya fungsi fx, jadi kita pakai huruf lain yang lebih terang. Misal kita punya fungsi fx, ini akan maksimum atau minimum ketika f aksen x-nya sama dengan 0. Jadi hubungannya turunan dengan fungsi dia maksimum atau minimum ketika turunan pertamanya atau f aksen x-nya sama dengan 0. Jadi ini secara grafik begitu tadi tampilannya. Contoh soalnya, kita gunakan semua ini. Jadi kita jadikan ini saja seperti ini. Kita buat contohnya. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi fx sama dengan 2 cos x pada selang, ini domainnya ya, 0 sampai 2V. Jadi tentukan nilai maksimum dan minimumnya. Yang pertama ya seperti yang tadi, untuk mencari nilai maksimum nilai minimum langsung jawab saja. Jadi fx sama dengan 2 cos x. Untuk mencari nilai max atau nilai min ini berarti kita harus cari turunan dari fx. F aksen x sama dengan turunan cos min sin x atau min 2 sin x.
Kapan dia maksimum atau minimum? Berarti ketika hapus dulu. Max atau min ketika f aksen x sama dengan 0. Berarti kita gunakan yang ini. Min 2 sin x sama dengan 0. Atau sin x sama dengan 0. Ini bagi ya. Sin x sama dengan 0. Berarti nilai x yang memenuhi adalah x sama dengan ini materi kelas 11 kalau tidak salah. Sin x sama dengan apa kita ulangi materinya. Sin x sama dengan sin 0. Karena sin 0 kan 0 ya. Berarti x sama dengan 0 tambah kali k 360 atau x sama dengan 180 kurang 0 tambah k kali 360. Berarti dari sini yang memenuhi saya langsung saja. X sama dengan berarti 0 sendiri. Kalau 180 kurang 0 itu 180. Kemudian ketika ini 0, k-nya 1 itu 360. Ini satuan derajat ya. Jadi nilai x inilah yang memenuhi. Setelah dapat nilai x-nya, kita substitusi ke fungsi awal. Berarti yang pertama f 0 sama dengan 2 cos 0. Ini fungsi aslinya ya. 2 cos 0 sama dengan 2 cos 0 itu adalah 1. Berarti 2. Kemudian f 180. Berarti 2 kali cos 180 sama dengan 2 kali cos 180 itu min 1 sama dengan min 2. Kemudian f 360 berarti didapat 2 kali cos 360. Cos 360 nilainya 1 ya. 2 kali 1 sama dengan 2. Jadi ini perhatikan nilainya 2, 2 dan min 2. Sehingga diperoleh jadi nilai max sama dengan 2. Nilai minnya sama dengan min 2. Jadi langkahnya cari turunannya, kemudian cari pembuat 0 dari turunan, baru pembuat 0-nya substitusi ke fungsi asli. Fungsi aslinya ini tadi yang dicari nilai max atau nilai minnya. Satu contoh lagi mungkin. Tidak apa-apa ya, satu contoh lagi. Contoh, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi fx sama dengan 5 kali sin x cos x. Kita ambil saja pada selang domain 0 sampai 2 V saja. Nah, ini kita akan menentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya sama. Jadi kalau untuk menjawabnya fx sama dengan 5 kali sin x cos x.
Berarti yang pertama kita cari turunannya. Turunan fungsi kali berarti 5 kali U aksen. Ini U-nya sin berarti turunannya cos X. V-nya kembali cos X. Tambah U. U-nya itu sin X. Turunannya cos min sin X. Saya percepat ya. Jadi turunan, mudah-mudahan masih ingat, turunan perkalian itu U aksen V tambah UV aksen. 5 kali cos itu cos kuadrat X plus ketemu min sin kuadrat X. Ini rumus perubahannya cos kuadrat X kurang sin kuadrat X itu adalah cos 2X. Kenapa? Karena ini lebih mudah ya untuk mencari nolnya. Berarti f aksen X sama dengan 0, maka 5 kali cos 2X sama dengan 0. Atau cos 2X sama dengan 0. Cos 2X sama dengan cos 90 derajat. Cos 90 0 ya. Dari sini didapat 2X sama dengan plus min 90 derajat tambah K kali 360 derajat. Atau X sama dengan plus min 45 derajat tambah K kali 180. Masing-masing dibagi 2. Ini persamaan trigonometri materinya ya. Materi kelas 11. Berarti X yang memenuhi itu saya langsung saja. Kalau 45-nya diambil berarti memenuhi karena antara 0. Kalau 45 tambah K-nya ambil 1 ini 180 225. 225. Kalau ambil minnya, min 45 tidak memenuhi karena 0. Ambil K-nya 1. 180 kurang 45 itu 135 memenuhi. Kali 2-nya 360 kurang 45 315 derajat. Berarti ada 4 titik yang memenuhi ini. Nah, titik-titik ini X ini maksudnya kita masukkan ke fungsi awal. Berarti untuk X sama dengan 45 derajat, berarti F 45 derajat sama dengan 5 kali sin 45 cos 45. 5 kali sin 45 1/2 akar 2, cos 45 juga 1/2 akar 2. 1/2 kali 1/2 1/4, akar 2 kali akar 2 2. Berarti 5/4 kali 2 sama dengan 5/2. Selanjutnya F kita urut ya, 135 sama dengan 5 kali sin 135 cos 135 derajat. Sin 135 itu 1/2 akar 2, cos 135 itu min 1/2 akar. Jadi bedanya cuma min ya. Berarti dapat min 5/2. Kemudian F225 5 kali sin 225 derajat cos 225 derajat. Ini kuadran 3 berarti min 1/2 akar 2. Ini juga min 1/2 akar 2. Min ketemu min positif 5/2. Sama ini ya. Kemudian F 315 berarti 5 kali sin 315 derajat cos 315. 5 kali kuadran 4 itu min 1/2 akar 2. Kuadran 4 positif. Min plus min 5/2.
Ini 5/2, min 5/2, 5/2, min 5/2. Berarti ini nilai, yang ini nilai max, yang ini nilai min. Ini juga max, ini min. Jadi nilai maksimumnya adalah 5/2 dan minimumnya adalah min 5/2 karena ini sama saja. Oke, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.